simpan pinjam online, pinjaman online. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, sebisa mungkin jauhilah pinjaman online itu sebisa mungkin. Karena banyak orang-orang yang mengambil manfaat dari pinjaman online tersebut. Kalau bapak ibu tak sanggup bayar, itu yang mereka lakukan seperti yang tadi. Dan ini kenyataan. Kalau bahasa ininya klien lah, tapi kalau bahasa klien terlalu tinggi. Jadi yang datang ke rumah itu Pak, ada sekitar 10-an lebih. Mau minjam uang untuk hanya bisa membayar utang pinjaman online. Dan itu setiap hari ditelepon. Dan yang nelpon bukan yang punya lembaga, tapi yang nelpon orang lain. Karena tersebar tadi data, dia tak sanggup bayar. Nah, disinilah kemudian peras memeras terjadi. Nah, disebarkanlah foto itu. Satu kantor Pak, tahu kalau dia minjam online dan tak sanggup bayar. Tak sanggup dia kerja di kantor itu lagi, keluar dia. Tak sanggup dia keluar, kemudian keluarganya dari sebelah istrinya kemudian diganggu. Kebetulan istrinya guru. Disebarluaskanlah kembali berita tersebut. Dia nggak pakai baju, dia kemudian adalah foto dia dengan perempuan, disebarluaskan. Sehingga dianggap itu sebuah perselingkuhan. Orang tahu di sekolah tahu bahwa itu suami daripada guru di situ. Akhirnya kedua-duanya kena. Stres, suaminya bunuh diri. Ini kalau kita tak kuat iman. Nah, ini yang sekarang ini terjadi, Bapak. Pembunuhan karakter. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya, sehat? Bapak-bapak sehat, bapak-bapak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, amin. Keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah, amin ya rabbal alamin. Yang cinta kepada ketaatan insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertemuan kita hari ini kira-kira kemarin sampai mana ibu-ibu yang nulis? Karena bapak-bapak ada nulis dah. Ini jelas ibu-ibu ini lah. Ibu-ibu sampai mana? Sampai syirik. Baru syirik. Orang dah sampai ke Amerika, baru di Indonesia. Baik ibu-ibu. Saya sebenarnya grogi nih ibu. Ini mata-mata kiri kanan nih Bapak Ibu. Jadi harap maklum aja ya Bapak Ibu ya. Jantung awak yang tak sehat dibuat nih Bu. Baik, masih di syirik ya Ibu ya. Saya kira sudah sampai sihir, rupanya masih bab pertama. Jadi masih jauh ternyata. Baik, kemarin kita ulang sedikit. Sebelum kita sambung, kita ulang sedikit. Permasalahan kita dalam kitab Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi, Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ini perlu kita ingat bahwa dosa-dosa besar ini ancamannya banyak di dalam Al-Quran, termasuk salah satunya adalah وَيَلْعَنُهُمُ al-la'inud. Jadi orang-orang itu dilaknat oleh Allah. Jadi kalau sudah bahasanya dilaknat oleh Allah, tidak diajak berbicara oleh Allah, kemudian tidak disucikan oleh Allah, artinya Allah tidak mau menerima taubat mereka, Allah kemudian tidak mau menerima amal ibadah mereka, itu tidak disucikan oleh Allah. Allah tak pengen melihat mereka, Allah tidak mau berbicara dengan mereka. La yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim. Walahum azabun alim, kata Allah. Bagi mereka azab yang sangat pedih, kata dia. Nah, itu kunci orang yang pelaku dosa besar. Dan dosa besar di sini dalam kitab ini 76. Oh, itu bukan sedikit, banyak sekali. Termasuklah sifat-sifat yang lain nantinya. Karakter-karakter yang lain. Nah, kemudian ada tambahan satu ancaman tadi. Dari 4 tadi tambah 1 lagi. Dilaknat oleh Allah. Nerakanya ada 2.
Kalau nerakanya khusus untuk meninggalkan salat, maka sakar. Tapi kalau yang lain daripada itu, masuk dia dalam kategori kemunafikan atau syiriknya, atau perbuatan yang keluar daripada keislamannya, nerakanya langsung neraka Jahannam. Neraka Jahannam ini, di dalam Al-Quran neraka itu ada 8. Pintu bapak neraka itu dari sekian banyak neraka itu, pintunya neraka Jahannam. Nah, makanya jangan pernah panggil anak Jahannam engkau, nah, itu tak boleh itu. Itu namanya sedang mendoakan, meskipun dalam keadaan marah itu. Kadang-kadang Allah tak mau terima doa yang tak baik. Allah tidak terima doa dari orang-orang yang lalai. La yaqbalullahu du'a min qalbin ghafil. Dari hati yang lalai Allah tak terima doanya, apalagi doa-doa yang tidak baik. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Tetapi pada suatu ketika Allah juga bisa mengabulkan doa tersebut dengan memberikan ancaman kepada orang-orang yang tak disukai oleh Allah. Baik melalui lisannya manusia, begitu juga melalui lisannya malaikat yang kemudian berdoa. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemarin kita masuk dosa yang pertama itu adalah syirik. Syirik terbagi dua, satu syirik besar, satu lagi syirik. Yang sudah kita bahas syirik besar apa kecil? Kedua-dua sudah. Selesai berarti itu. Pindah kita lagi. Baik. Kalau Buya Hamka mengatakan ada yang disebut dengan syirik modern. Kita Buya Hamka dalam bukunya itu mengatakan ada namanya syirik modern. Nah, syirik modern ini itu sudah kita jelaskan. Ada orang yang cinta terhadap mobilnya, cinta terhadap gadgetnya, cinta terhadap tanahnya, cinta terhadap rumahnya, cinta terhadap mobilnya, cinta terhadap hartanya. Bahasa lainnya adalah hubbud dunya, mencintai dunia melebihi pada batas atau kadar yang sesungguhnya. Ketika manusia berada pada mencintai dunia itu melebihi cintanya kepada Allah, itu dia sedang masuk dalam penyakit syirik modern. Oh, itu bahaya. Ya, memang bahaya. Jatuhnya kepada apa? Kekufuran. Dalam segala bidang. Dalam kesehatan sama. Misal kita bilang bahwa obat itu paling ampuh bisa menyembuhkan, itu syirik tuh. Kalau tidak karena obat tuh aku tak akan sembuh tuh. Itu syirik tuh. Kalau bukan karena air jeruknya aku tidak akan sembuh ini. Itu sama syirik. Artinya terjerumus dalam kesyirikan. Sama halnya ketika kita mengatakan, nak, kalau kau tak belajar bodoh kau, itu syirik tuh. Jadi kita beranggapan orang yang belajar tuh kalau belajar pinter. Pertanyaannya yang membodohkan dan memintarkan siapa? Ada orang yang belajar mati-matian tapi bodoh juga ada. Tapi ada orang yang tak belajar, kadang cuma mendengar, dia lebih pintar lagi. Manusia akan bilang, wah anak ini jenius. Padahal bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada aku, kata Allah, aku cerdaskan. Masalahnya kan tak ada yang mau. Zaman dulu, para ulama ilmuwan muslim dulu, mereka bertakwa dulu pada Allah. Hafal dulu Al-Qur'annya. Setelah hafal Al-Qur'annya, kuat dulu akidahnya, hafal Qur'annya, baru kemudian mereka belajar. Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Ibnu Hayyan, Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, rata-rata mereka semua hafal Quran dulu. Kuatkan akidah mereka terlebih dahulu, ketakwaan mereka kepada Allah, baru kemudian mereka belajar. Makanya tak salah ketika Syekh Dr. Naqib Al-Attas itu mengatakan, Profesor Dr. Naqib Al-Attas itu mengatakan ilmu itu terbagi dua. Satu ilmu wajib, satu lagi ilmu tak wajib. Ilmu wajib itu apa? Agama. Ilmu tak wajib itu selain daripada agama. Teknik, kedokteran, informatika, pokoknya itulah, fisika, matematika, semuanya itu tak wajib. Dalam konteks tidak wajib di sini itu, jika satu kampung ini tidak ada ahli hukumnya, tak ada ahli kedokterannya, maka hukum menuntut ilmu kedokteran, hukum jadi wajib. Tapi kalau agama tidak, semua orang wajib menuntut ilmu agama. Karena Allah mengatakan ilmu agama itu, kalau kata para ulama begini, ilmu agama itu adalah salah satu model, salah satu cara, salah satu tariqah jalan menuju cintanya Allah. Kalau tak dapat kita. Jadi sebenarnya hukum menuntut ilmu agama apa? Wajib. Tak ada. Tidak ada nomor sekian. Aku tak mau anakku jadi sekolah di pesantren dah. Ya tak ada masalah. Tapi hukum menuntut ilmu agama wajib. Menuntut ilmu di pesantren itu tak wajib. Tapi menuntut ilmu agamanya wajib.
Mau di pesantren kek, TPA kek, MDA, MTS, terserah. Atau dimanapun mereka wajib mempelajari agama. Sementara saat ini pendidikan agama mulai dikurangkan. Artinya secara tidak langsung jalan menuju mencintai agama, pendidikan agama. Kalau pendidikan agamanya dikurangi, kira-kira itu menambah cinta atau mengurangi cinta? Mengurangi ketaatan kepada Allah. Justru kita diajak untuk semakin syirik modern. Kenapa? Kita mencintai dunia. Kita dibuat seperti orang yang cinta terhadap dunia. Kita dibuat seperti orang yang kaku dengan agama. Padahal tidak begitu. Dekati agama, yang lain ikut. Ini doktrin yang harus masuk. Selama ini doktrin yang masuk dalam kita itu memisahkan antara agama dengan non-agama. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Dampaknya apa? Dampaknya orang tak kenal dengan Tuhannya. Orang tak kenal dengan Allah. Bapak Ibu boleh lihat sehari ini bahasa-bahasa sederhana itu bisa menjauhkan kita daripada Allah. Kalau kau tidak belajar, kalau kau tak punya ijazah, kau tak akan dapat kerja. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu boleh tengok banyak pengangguran. Bukan tak banyak. Berijazah semua. Rata-rata ijazahnya sarjana ekonomi, sarjana teknik, dan lain sebagainya. Buktinya ada juga yang pengangguran. Saya sarjana ekonomi Islam, nganggur Bu. Tapi di pesantren nganggurnya gitu. Sama saja, artinya ijazah itu tidak kepake. Yang dipakai ijazah yang mana? Gitu. Pertanyaannya, betulkah ketika orang itu belajar sarjana kemudian dapat pekerjaan? Jadi pola pikir yang dirubah. Ini yang disebut dengan syirik modern. Yang ditakutkan oleh Buya Hamka adalah ketika Buya Hamka di dalam penjara, yang ditakutkan oleh Buya Hamka adalah bagaimana karakter berpikir manusia ketika itu nantinya, kata Buya Hamka, akan menjadi karakter berpikir dunia gitu. Sehingga agama itu mulai hilang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini biasa karena ini memang sebuah sistem yang memang harus dibikin dan dibuat agar kita semakin jauh daripada agama. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kami lakukan? Yang namanya perkembangan dunia itu tidak akan pernah bisa kita hindari, tidak bisa. Mobil, motor, HP, hari ini HP modelnya cuma modelnya pakai WA, WhatsApp dan lain sebagainya. Besok ada namanya HP yang pakai hologram dan holografik. Artinya holografik itu bagaimana? Cukup ibu angkat aja HP itu ke atas, keluar layarnya di luar. Nggak di dalam HP lagi layarnya, di luar. Ibu tinggal tengok saja lagi. Memang begitu modelnya. Teknologi akan terus berkembang. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah teknologi yang berkembang ini mengimbangi dengan perkembangan akhlak? Tapi justru sebaliknya. Karena apa? Karena tadi pendidikan akidahnya menurun. Sehingga akhlaknya mulai menurun. Kalau pendidikan akidahnya baik, itu akhlaknya baik. Orang takut sama Allah. Kalau takut sama Allah, otomatis mereka akan menjaga akhlaknya. Tapi kalau orang tidak takut dengan Allah, jangankan dengan manusia. Orang dengan Allah aja dia tidak takut, apalagi dengan manusia. Sampai sini paham? Baik. Nah ini pelengkap. Kemarin syirik besar, syirik kecil sudah. Dulu syirik besar orang menyembah patung, paganisme. Kemudian menyembah patung, berhala, binatang, hewan. Kemudian pohon, matahari, laut, dan lain sebagainya mereka sembah. Hari ini tidak. Yang mereka sembah adalah barang. Bid'ah. Bid'ah itu artinya barang-barang. HP, duit. Saya kasih tahu ibu-ibu, bapak-ibu semua. Ini khusus untuk bapak-bapak. Kira-kira ibu-ibu, Pak, itu kalau tidak ada duit di ATM stres lah. Kalau ada yang stres karena duit tidak ada di ATM, itu masuk indikasi itu. Indikasi cinta terhadap duit di ATM. Coba kalau tak ada. Hari ini orang tidak lagi pakai cash, no. Sekarang pakai kris. Bahasanya agak susah sedikit. Kuiris kata dia. Itu agak gaul sedikit tuh, Bu. Kris, pakai ATM, pakai debit atau kredit card gitu ya. Sudah kredit card masuk neraka, artinya ada ribanya gitu Bapak Ibu dan lain sebagainya. Tambah kita kemudian pakai debit dan lain sebagainya. Itu terserahlah, itu perkembangan zaman. Artinya sekarang
Ketika orang berbelanja, ketika orang ingin membutuhkan sesuatu tapi tidak ada duitnya, stres, Pak. Makanya mohon maaf, ada orang-orang yang tidak semangat beribadah ketika dompetnya tipis. Tapi ada orang yang beribadah kalau sudah dompetnya tebal, baru dia rajin ibadah. Hatinya senang, ibadahnya tenang. Tapi kalau tidak ada, malas lagi tuh, nengok masjid pun muak nengoknya. Nah, jadi ini kondisi hari ini begitu. Tapi ada juga sebaliknya. Ketika lagi tak ada duit, rajinnya minta ampun ke masjid. Pas lagi ada duit, jangankan nengok masjid, nengok kota amal muak. Nah, ini model hari ini, Ibu. Jadi artinya kesyirikan itu mulai nampak secara, artinya kalau bahasa para ulama begitu. Kata para ulama itu, syirik itu mulai menggerogoti masyarakat itu sedikit demi sedikit dengan model-model yang baru. Hati-hati kita terjerumus dalam hal-hal demikian. Bahkan dalam salat saja, ketika orang salat, man shalla yura'i faqad asyraka, man sama yura'i faqad asyraka, man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Orang yang berpuasa untuk dilihat oleh manusia syirik. Orang yang kemudian sholat untuk dilihat oleh manusia syirik, kata Nabi. Orang yang bersedekah untuk dilihat oleh manusia syirik. Pertanyaannya, di mana perbuatan yang tidak penuh dengan kesyirikan? Artinya ketika dia sholat, riya itu syirik kecil. Dia berpuasa dilihat oleh orang, kemudian syirik kecil. Dia bersedekah dipuji oleh orang, syirik kecil. Artinya terjerumus dalam perbuatan syirik. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pendidikan akidah itu sangat penting. Ibarat orang yang berada di atas ujung tanduk, kalau salah langkah dia jatuh. Kalau sudah jatuh ke dalam jurang itu kan cuma dua. Kalau tak rumah sakit berarti kuburan. Cuman itu pilihannya gitu. Sampai di sini paham ya? Baik. Nah, kemudian apa? Kemudian pendapat para ulama, pendidikan akidah itu penting. Makanya di Mekah itu, ayat yang turun di kota Mekah itu semuanya berkaitan tentang akidah. Yang di Mekah. Karena lawannya Arab paganisme, lawannya Yahudi, lawannya Nasrani. 3 lawannya sekaligus. Arab paganisme itu penyembah patung. Yang disembahnya apa? Patung. Yang disembahnya apa? Ka'bah. Disembah Ka'bah itu bukan dalam konteks yang lain, tapi penyembahan Ka'bah sebagai bentuk, sebagai barang, sebagai makhluk, sebagai kesucian. Jadi Ka'bah ini dianggap suci sehingga mereka menyembah Ka'bah. Yang disembah Ka'bah itu bukan berniat menyembah Tuhan Ka'bah, tapi yang mereka sembah adalah Ka'bahnya itu sendiri. Dan ini terjadi. Banyak orang-orang yang mengambil kain Ka'bah, kain kiswah itu. Berarti mereka menganggap kesucian Ka'bah bukan kesucian Rabbul Baitil Atik atau Rabbul Ka'bah. Mereka bukan menyembah Tuhannya Ka'bah, tapi yang mereka sembah kesucian Ka'bah. Artinya kesucian Ka'bah yang mereka ambil seperti kain kiswah tadi, atau air yang jatuh dalam pancoran di makam Ibrahim itu mereka tampung. Tujuannya apa? Menyembuhkan penyakit. Padahal itu air hujan. Tampung aja air hujan di rumah itu sama tuh. Cuma bedanya yang satu keluar dari pancoran itu. Yang satu keluar dari atap rumah. Atap rumah punya karatan. Kalau pancoran itu emas. Itu saja bedanya. Sampai sini paham ya? Sehingga yang dijadikan apa? Diambil kain kiswah, bawa balik, ditaruh di atas rumah, kemudian jadi jimat. Akhirnya apa? Kesyirikannya semakin menjadi-jadi. Maka dulu salah satu alasan daripada seorang mujtahid di Saudi Arabia itu menghilangkan TBC. TBC itu apa ya? Tahayul, B-nya itu bid'ah, C-nya itu khurafat. Itu alasannya, Pak. Tujuannya itu untuk menghapus. Dulu kalau tidak dihancurkan itu makam-makam itu, dicari orang. Mana makamnya Nabi Muhammad? Mana makamnya para sahabat Imam Abu Hanifah? Mana makamnya Imam Usamah bin Zaid? Mana makamnya Hamzah? Mana makamnya bapaknya baginda Nabi? Mana makamnya istri-istri Nabi? Mana makamnya cucu-cucu Nabi? Maka akan cari. Dan itu yang muncul adalah takdis, pensucian kuburan namanya. Nah, kita juga harus berhati-hati dengan pensucian kuburan. Berziarah tidak dilarang. Ala fazuruha, silahkan. Tapi kalau dalam berziarah kita mensucikan kuburan, itu yang bermasalah dalam akidah. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Mensucikan kuburan itu bagaimana? Mohon maaf, berlebih-lebihan dengan kuburan. Bapak Ibu bangun kuburan itu udah kayak istana.
itu sudah sangat berlebihan. Dan itu menjadi muskilah. Kalau diimani dengan hati, jatuhnya kita syirik. Sampai di sini paham Ibu? Maka kata Nabi, kata Nabi dalam hadisnya, ijtanibu sab'al mubiqat, kata Nabi, jauhi oleh kalian perbuatan dosa besar tersebut. Ada 7 yang dianggap dalam hadis Nabi itu dosa besar itu, 1 diantaranya adalah syirik. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Yang kedua, dosa besar yang kedua. Udah mau jam 7.20 aja. Ini isaknya jam 7.45. Oh lama lagi. 41. Baik. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu 'adzaban 'azima. Tadi sudah kita sebutkan. Yang kedua adalah membunuh. Membunuh itu dosa besar. Sudah percaya? Percaya Bapak Ibu ya? Yang membunuh satu jiwa faka'annama qatalan nasa jami'an. Orang yang membunuh satu jiwa seperti membunuh sekian banyak manusia. Tetapi Bapak Ibu dalam satu riwayat yang lain kata Nabi, salah satu tanda datangnya akhir zaman itu taqatala, saling berbunuh-bunuhan antara satu dengan yang lain. Dan itu tanda akhir zaman. Hari ini Bapak Ibu boleh cek di berita, itu sekian hari kita akan melihat kematian-kematian. Tanpa ada jedah. Hari ini ada yang mati, besok ada yang mati. Memang begitu sebenarnya. Tetapi jaraknya itu sangat dekat dan berdekatan. Semakin hari yang mati semakin banyak kata Nabi. Itu tanda datangnya akhir zaman. Meskipun tanda-tanda kecil. Tetapi tanda-tanda kecil itu perlu diperhatikan. Bagi orang yang berakal. Bahwa mereka tahu akan datangnya hari kiamat. Maka mereka harus mempersiapkan diri. Agar tak terjerumus dalam dosa. Nah hari ini Bapak Ibu model pembunuhannya tidak lagi dengan pedang. Tidak lagi dengan tembak-tembakan meskipun ada. Saya kasih tahu dalam satu cerita. Dulu ada namanya John F. Kennedy. Pernah tahu Bapak Ibu John F. Kennedy? Yang tua-tua masih tahu. Yang muda-muda saya agak ragu sedikit. John F. Kennedy itu presiden Amerika. Datang ke Indonesia mau pinjam uang. Mau pinjam uang kepada Soekarno. Agar bisa melepaskan diri daripada gigitan Yahudi. Singkat cerita balik dari Indonesia dijemput oleh supirnya, ajudannya. Kemudian semenjak itu tak pernah balik lagi. Kenapa tak balik? Dibunuh, ditembak. Dan itu beritanya baru muncul setelah 5 tahun kemudian. Jadi rahasia itu harus tertanam gitu. Begitu juga di Indonesia. Bapak Ibu boleh tahu, nanti tanya dokter-dokter forensik, coba cari tahu. Itu banyak sekali orang-orang yang kemudian ingin membongkar kebenaran kemudian ditembak mati. Itu banyak. Artinya apa? Dulu orang membunuh jiwa manusia itu tanpa ada pikir panjang, tembak saja. Makanya mohon maaf, salah satu kalaulah hakim-hakim, pengacara-pengacara yang jujur-jujur itu agak susah sedikit hidupnya itu. Banyak kira-kira banyak inilah, banyak apa namanya itu? Banyak tekanan. Inspektorat-inspektorat yang bekerja di BPK itu kalau jujur-jujur agak berat sedikit tuh. Karena tekanan, ancamannya kehidupan. Artinya membunuh jiwa orang itu sepertinya mudah sekali. Padahal itu dosa besar. Nah hari ini juga begitu. Yang dibunuh bukan orangnya, tapi karakternya. Contoh, Bapak Ibu kalau ini mohon maaf, hati-hati hari ini itu jangan sembarang-sembarang pejeng foto. Apalagi di Facebook. Karena foto di Facebook itu bisa di-download. Dan ingat, ketika foto kita di-download, kemudian mereka ambil foto itu, kemudian mereka rubah foto tersebut dengan editan-editan. Kalau orang yang tidak tahu, itu menjadi masalah. Dan itu akan dibunuh karakternya. Dan itu akan diperas orangnya. Kita ambil contoh, diambil foto tersebut, kemudian dieditnya foto tersebut dengan foto yang tidak menggunakan pakaian. Pertanyaannya adalah, kalau itu disebarkan, itu akan meruntuhkan harkat dan martabat seseorang. Sampai di sini paham ya? Nah, ketika itu dijadikan sandraan, mereka akan peras untuk mencari duit. Tapi kalau tidak dapat duit tersebut, itu akan disebarluaskan. Ketika disebarluaskan, itu akan membunuh karakter orang. Dengan apa? Caranya membunuh karakter itu dengan orang lain. Jadi pandangan orang lain terhadap kita sudah jelek. Oh, ini perempuan murahan nih.
Oh, ini perempuan ini melakukan asusila nih, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Celaan masyarakat. Sehingga ketika masyarakat mencela kita, kalau kita tak kuat iman, habis kita, Pak. Kita ambil contoh dalam masalah simpan pinjam online. Pinjaman online. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, sebisa mungkin jauhilah pinjaman online itu sebisa mungkin. Karena banyak orang-orang yang mengambil manfaat dari pinjaman online tersebut. Kalau bapak ibu tak sanggup bayar, itu yang mereka lakukan seperti yang tadi. Dan ini kenyataan. Kalau bahasa ininya klien lah, tapi kalau bahasa klien terlalu tinggi. Jadi yang datang ke rumah itu, Pak, ada sekitar 10-an lebih. Mau minjam uang untuk hanya bisa membayar utang pinjaman online. Dan itu setiap hari ditelepon. Dan yang nelpon bukan yang punya lembaga, tapi yang nelpon orang lain. Karena tersebar tadi data, dia tak sanggup bayar. Nah, disinilah kemudian peras memeras terjadi. Nah, disebarkanlah foto itu. Satu kantor, Pak, tahu kalau dia minjam online dan tak sanggup bayar. Tak sanggup dia kerja di kantor itu lagi, keluar dia. Tak sanggup dia keluar, kemudian keluarganya dari sebelah istrinya kemudian diganggu. Kebetulan istrinya guru. Disebarluaskanlah kembali berita tersebut. Dia nggak pakai baju, dia kemudian adalah foto dia dengan perempuan, disebarluaskan. Sehingga dianggap itu sebuah perselingkuhan. Orang tahu di sekolah tahu bahwa itu suami daripada guru di situ. Akhirnya kedua-duanya kena. Stres, suaminya bunuh diri. Ini kalau kita tak kuat iman. Nah, ini yang sekarang ini terjadi, Bapak Ibu. Pembunuhan karakter. Makanya mohon maaf, bully itu termasuk daripada perbuatan pembunuhan karakter. Jangan sampai anak kita membuli orang. Wala tanabazu bil alqab. Itu ditekankan oleh Allah. Jangan sampai saling membuli. Gandui. Padahal sebaik-baik itu orang. Perempuan nih, Pak, kalau sudah gendut, dia disebut gendut. Terkhusus yang belum nikah. Oh, itu langsung stres, Pak. Dia akan cari obat kalau bisa untuk diet. Kalau bisa tak makan. Ujung-ujungnya sakit. Kalau udah sakit, lo belum tentu mati lagi. Itu cepat betul. Stres dulu dia kan. Kalau cepat betul matinya bahaya tuh, Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini logika berpikir yang harus kita angkat itu begitu. Jadi bayangkan dengan lisan manusia, bayangkan dengan lisan saja, hanya dengan bulian saja, manusia bisa terjerumus dalam, mohon maaf, stres dia, mereka jauh daripada akidahnya, mereka jauh daripada Allah, kemudian yang terjadi adalah bunuh diri. Padahal bunuh diri itu adalah perbuatan yang paling tidak disukai oleh Allah. Bahkan bumi tak mau menerima orang-orang yang melakukan bunuh diri. Tapi kemudian akibat daripada perbuatan itu. Makanya tanamkan akidah yang kuat dalam diri kita. Saya ambil cerita Bapak Ibu. Kenapa akidah itu perlu kita tanamkan? Karena orang yang berakidah, orang yang beriman, itu sangat sulit untuk tergoyahkan seharusnya dengan urusan-urusan yang tak penting. Sebagai seorang yang beriman, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, sebaik-baiknya keislaman seseorang itu, dia mesti meninggalkan perbuatan yang nggak penting. Termasuk hal-hal yang tidak penting bagi dirinya itu nggak mungkin dia gubris. Termasuk hal-hal yang bersifat ghibah, yang bersifat kemudian berita hoax, yang tiba-tiba masuk di dalam WA. Nah, ini tolong tangan-tangannya dijaga Bapak Ibu. Kalau ada berita masuk dan kita tidak tahu kebenarannya, nggak usah ikut sebarkan. Karena kita sedang menyebarkan aib orang lain. Maka ingat, ada namanya hukum dzarrah. Apa yang engkau tanam itu yang akan engkau petik. Hari ini Anda menyebarkan hoax, besok berita Anda yang disebarkan oleh orang. Dan itu harus hati-hati kita. Maka harus kita jaga. Karena dari situ Pak, dari situ. Apalagi sekarang ini media cukup Pak. Untuk membunuh satu orang itu tidak perlu mulut. Tapi cukup dengan media. Hari ini itu sudah terbukti. 89% pengaruh media dalam membunuh karakter orang itu sangat mudah sekali. Dengan media saja. Nah, ini abang-abang kita nih kita doain moga-moga jujur, amanah. Kalau sempat tidak kita doakan, ya Allah tempatkan di tempat yang baik. Biar mereka cepat taubat. Karena pengaruh media Bapak Ibu. Pengaruh media. Dan yang dipegang oleh kaum Yahudi adalah media. Saya kasih tahu Bapak Ibu, ada namanya perang Inggris dengan Perancis. Yang menang itu Perancis. Yang kalah di media itu Perancis.
Yang menang secara nyata dalam perang tersebut Prancis. Yang kalah di media Prancis. Coba bayangkan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Prancis? Karena tak sanggup lagi, karena kalah di media, kepercayaan para investor hilang semua. Kabur para investor dari berbagai macam negara yang tadinya melakukan kerjasama, mereka tarik semua. Karena media. Apa yang terjadi yang dilakukan oleh Prancis ketika itu? Mereka jual semua emas cadangan mereka. Siapa yang membeli? Amerika. Apa kata Amerika? Berhasil. Dan itu dalam sejarah, fakta sejarah. Media menghancurkan satu negara. Hari ini begitu terjadi, Bapak Ibu. Singapura begitu modelnya. Bisa Singapura itu dikuasai oleh etnis tertentu. Dan orang asli pribumi itu nggak punya rumah. Singapura. Karena dampak apa? Dampak perbuatan. Dan itu semua modalnya adalah juga masuk dalam kategori media. Oh, jauh Bapak Ibu. Jadi pembunuhan itu begitu modelnya. Nah sekarang kalau kita tidak hati-hati dalam menggunakan media sosial kita, maka jangan salah. Kita harus hati-hati. Anak-anak perempuan tolong dijaga. Nggak usah narsis-narsis di HP itu, nggak usah. Ibu-ibu juga nggak usah. Bapak-bapak kalau lah tua-tua banyak berzikir aja lah di masjid. Karena tinggal nunggu waktu aja lah gitu. Iya Ibu, Bapak Ibu sekalian, ya meskipun kematian itu sudah di tangan Allah ya. Artinya kita sekarang ini memperbanyak, lebih tepatnya memberikan pendidikan yang lebih baik gitu. Karena kita tidak mau juga itu terjadi. Karena ini Bapak Ibu fakta yang kita sampaikan. Begitu keadaan kita hari ini, orang-orang yang tidak bijak menggunakan media, mereka memanfaatkan itu. Dan ini terjadi pada diri kami Bapak Ibu. Terjadi pada diri saya sendiri. Kalau kita mesan Shopee, Bapak Ibu di situ ada nomor dan di situ ada alamat. Tolong itu jangan sembarangan kasih. Kalau sudah datang, kalau bisa dibakar. Dan ingat, itu kalau seandainya masih ada nomor teleponnya, itu bahaya. Jadi data itu bisa bocor, tidak hanya bocor dari tempat sumber datanya Bapak Ibu. Big data hari ini, pusat data kita, itu bisa saja dibobol oleh siapapun gitu. Artinya saking lemahnya. Dan itu faktornya adalah media gitu. Sampai sini paham ya? Dan sehingga ketika kita sembarangan dengan data yang kita miliki, itu yang terjadi. Pemalsuan ijazah saja bisa, apalagi hal-hal demikian. Bobol big data kita, pusat data kita saja bisa dibobol, apalagi cuma hal yang sederhana. Tiba-tiba ditelepon, anak bapak meninggal, stres langsung bapak nih tadi. Karena tahu anaknya di luar kota, langsung ditransfer duit. Rupanya penipuan. Nah, itu model-model begitu. Jadi model-model ini itu diraih dari data-data yang kadang-kadang kita tidak terlalu berhati-hati. Maka foto-foto, tujuan orang berfoto, kemudian dia upload di Facebook, dia upload di Instagram, dia upload di TikTok, itu tidak ada tujuan lain selain dari pamer. Itu untuk dokumentasi kami, Pak Ustadz. Tidak ada, itu udah pamer. Habis itu besok ditengoknya, udah satu orang yang lihat baru. Baru satu orang yang lihat. Besok tengok lagi, oh video TikTok saya baru 2 orang yang tengok. Tapi coba yang nengok itu udah 500 ribuan. Alhamdulillah, bentar lagi viral nih. Begitu model sekarang Bapak Ibu. Jadi jangan sembarangan dengan media itu. Tidak bisa, karena sekarang ini para pakar mengatakan perang media namanya. Apa namanya Bapak Ibu? Perang media. Nah, cara membunuhnya begitu. Dan ini yang harus kita hati-hati. Nomor 2 tadi dosa besar, yang kedua adalah membunuh. Hari ini Bapak Ibu ada model-model yang lain. Kata Nabi dalam riwayatnya begini, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu, yang dibolehkan. Sebenarnya bukan diperbolehkan. Ketika Bapak Ibu menjaga kehormatan harta, menjaga kehormatan keluarga, menjaga kehormatan agama, sekalipun itu berkaitan dengan urusan mati. Jadi gini Bapak Ibu, kita berhak menjaga harta kita, kehormatan keluarga, kehormatan agama. Itu wajib. Wajib. Man kana lahu mazlamatun li akhihi min irdihi. Jadi gini, dalam konteksnya itu, dalam hadis Nabi mengatakan begini, seseorang itu wajib menjaga hartanya sebagai bentuk kepemilikan dia. Yang kedua, dia wajib menjaga kehormatan keluarganya. Dan dia wajib menjaga kehormatan agamanya. Artinya, kalau agamanya dihina, itu boleh saja dia menjaganya. Diperbolehkan. Kita membela agama, boleh.
Kalau ada bahasa mengatakan begini, agama tidak perlu dibela, itu salah. Itu bahasa yang salah. Kita tidak sedang membela agama, tetapi kita sedang menjaga kehormatan agama bagi diri kita. Kalau kita tidak membela agama, mohon maaf, kelak tidak akan ada yang mengenal agama. Itu satu. Yang kedua, kita wajib menjaga kehormatan keluarga kita. Anak dihina, dicaci dan dimaki, istri kemudian dijelek-jelekkan dan lain sebagainya, harga diri diinjak-injak. Boleh kita jaga. Nabi katakan dalam hadisnya, umirtu an uqatilan nasa hatta yash'adu. Umat Islam boleh membunuh kapan? Kalau mereka diserang. Kalau kita diserang, kita boleh serang. Boleh. Sama halnya kalau kita dirampok, kita boleh mempertahankan rampokan kita itu sekalipun taruhannya adalahnya. Misal, Bapak Ibu dibegal tengah jalan. Kemudian tak sengaja orang yang membegal itu oleh tangan Bapak Ibu mati. Itu tak salah. Dalam agama tak salah, dalam undang-undang sebenarnya tak salah. Hanya saja tergantung siapa yang paling banyak duitnya sekarang. Itu aja. Tak usah diperpanjang, nanti lain cerita. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Memang harus begitu. Nabi yang bilang. Tapi kemudian jika perampok tadi atau begal tadi di tengah jalan bertobat dia. Ketika ingin membunuh kita, ingin mengambil harta kita, tapi kemudian dia bertobat, itu lain cerita. Cuman kalau tobatnya kemudian pura-pura, biar tidak dibunuh, itu lain lagi. Zaman Nabi begitu. Usamah bin Zaid itu, sahabat Nabi yang dicintai oleh Nabi. Ketika Abu Bakar dengan Ali itu bertanya, siapa yang paling engkau cintai? Fatimah. Selain daripada keluargamu, Usamah bin Zaid, kata Nabi. Ketika ditanya, Usamah ibn Zaid ini kok Nabi kok mencintai Usamah ibn Zaid? Karena Allah mencintai dia. Singkat cerita dalam sejarah, Usamah ibn Zaid ini kemudian membunuh orang yang kemudian sedang berperang. Ketika pedang ini diangkat, orang tadi bersahadat. Dan tak sengaja tangan Usamah ibn Zaid ini kemudian membunuh orang tersebut. Kemudian Usamah bin Zaid ditegur oleh Nabi. Bagaimana nanti kelak di akhir zaman pertanggungjawabanmu kepada Allah, dia sudah bersyahadat tapi tanganmu membunuh. Katanya. Bertobat dia. Kalau sudah mati kan tak bisa minta maaf lagi Pak. Orang yang sudah terlanjur mati. Artinya Nabi ingin tunjukkan adalah ketika orang betul-betul ingin bertobat ketika itu dalam kondisi yang terjepit sekalipun, kita tidak boleh membunuh orang sampai yashhad, sampai dia bersyahadat. Tetapi kalau sudah terlanjur, ya cukup kita bertobat. Artinya itu sebuah kelalaian. Dan Nabi mengatakan umat muslim tidak boleh membunuh sampai dia diserang. Kalau mereka datang menyerang kita, baru kita boleh menyerang mereka. Artinya maksudnya bahasanya adalah jangan bikin masalah. Kalau orang bikin masalah, baru kemudian kita mempertahankan harga diri kita, itu penting. Tapi kalau kita nih yang membuat masalah, itu yang menjadi masalah. Yang sekarang ini yang paling banyak adalah manusia itu yang buat ulah. Dia orang tak buat salah sama dia yang buat salah ke orang. Nah, ini yang kemudian harus kita jaga. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Yang boleh dibunuh itu salah satunya adalah murtad. Orang yang keluar dari agama. Nah, ini kita ambil contoh. Ada namanya Lukman Sardi. Lukman Sardi itu setelah memerankan film, ini tersebut pula nama lagi kan. Setelah memerankan filmnya Sang Pencerah. Sang Pencerah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah. Itu murtad. Dalam agama, di dalam agama Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan ini jelas, Bapak Ibu. Yang boleh dibunuh itu adalah orang-orang yang keluar dari agama murtad. Apa maksud kemurtadan mereka? Dari murtadnya mereka, kemudian mereka mencaci maki Islam. Mereka menyerang Islam. Itu maka darah mereka halal untuk dibunuh. Sampai di sini paham. Tapi itu tak berlaku di sini Bapak Ibu. Bapak bunuh, ibu yang masuk penjara, Bapak Ibu yang masuk penjara. Ya, itu tak berlaku. Artinya orang yang murtad di dalam undang-undang kita itu tak bisa kita pakaikan, kita terapkan dan kita paksakan undang-undangnya Islam, hukum Islam tak bisa. Jadi kalau kita yang nampak di tengah kita ada kawan kita murtad, kita bunuh dia. Ini dalam agama kami halal kata dia. Nah, itu tak juga berlaku dalam undang-undang. Karena itu juga membunuh diri sendiri. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu Islam menjaga. Artinya Islam menjaga kehormatan agama. Sampai-sampai orang yang murtad dari agama itu darahnya halal untuk dibunuh. Orang itu halal untuk dibunuh.
Tapi ini bukan doktrin membunuh. Artinya bagaimana cara Islam menjaga kehormatan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam juga mengatakan boleh kita menjaga kehormatan keluarga, begitu juga harta. Sekalipun dalam ayat yang lain Allah katakan harta, anak, dan istri itu adalah ujian terberat bagi setiap umat manusia, terkhusus bagi para suami. Nah, jadi bapak-bapak, ujian berat kita itu adalah anak, istri, dan harta. Apalagi kalau istri kemudian di rumah tidak ada harta, itu berat banget tuh. Nah, hati-hati itu Bapak Ibu. Baik, sampai sini paham ya Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan langsung tanya saja Bapak Ibu. Jadi tidak perlu menunggu siapa yang mau bertanya begitu. Takutnya bentar lagi waktunya habis. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu sihir. Nah, ini agak berat sedikit nih materinya. Kita mengulang lah materi sihir. Walakin tadi ini entah bertanya entah menguji nih. Siap Ustaz, fadhal Ustaz. Masalah membangun kuburan tadi saya sampaikan di Saudi kan bangunan tinggi ya. Kalau di tempat kita ini kan bangunannya kan tidak tinggi, cuma semen bagaimana? Di semen. Kemudian pertanyaannya apa? Boleh nggak semen gitu aja? Ya kalau di semen tak ada masalah. Boleh saja. Ulama kontemporer itu tidak ada yang mengecam dan mencela permasalahan kuburan. Artinya gini, mempermasalahan kuburan itu dalam pandangan para ulama itu cuma pada tingkatan saja sebenarnya. Ada orang yang memang membangun kuburan itu niatnya memang sudah berbeda. Dalam pandangan mazhab pengikutnya mazhab Imam Syafi'i, itu hampir mayoritas para ulama itu tidak mengecam yang disebut dengan membangun batu-batu atau bahasa lainnya menghias kuburan tapi tidak berlebihan. Arti bahasa lainnya itu adalah jadi kuburan itu ditingkatkan, dikasih pohon. Paham ya Bapak Ibu ya? Artinya menghias kuburan dan itu tidak disalahkan. Termasuk dikasih batu nisan dan itu tidak disalahkan. Tapi sebenarnya perlu kita pahami ini sebuah tradisi dulunya. Dulunya ini adalah tradisi. Bapak Ibu boleh lihat salah satu tradisi salah satu budaya daripada Hindu dan Buddha begitu dulu. Sehingga itu menjadi sebuah tradisi yang dipegang sampai saat ini. Artinya untuk mengenalkan kepada orang bahwa ini ada si mayit. Tetapi kemudian untuk membedakan mana mayitnya baik dan tak baik, itu dulu begitu. Dipasanglah tempatnya yang agak bagus sedikit. Ini orang alim, ini tak alim. Sampai di sini paham ya Bapak? Nah kalau merujuk kepada pemahaman ini, maka hukum membangun tadi itu tak boleh. Karena derajat manusia yang sudah mati itu di hadapan Allah sama. Hanya saja tinggal tergantung amal ibadahnya. Mana yang kuat dan mana yang tidak kuat. Makanya, tetapi sebagian ulama dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada namanya pembangunan kuburan. Sampai sini paham ya Pak Ibu ya? Tidak ada yang namanya membangun kuburan. Artinya membangun kuburan itu membuat kuburan itu canggih-canggih itu tidak ada. Itu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal begitu. Tidak boleh. Kenapa? Khaufan minat taqdis, kata para ulama. Ditakutkan akan banyak orang-orang yang datang untuk mensucikan kuburan tersebut. Sehingga mereka menyamaratakan siapapun. Dari kalangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tidak. Tetapi berbeda dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah membolehkan. Mazhab Imam Malik sebagian membolehkan, sebagian tidak. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Bisa dipahami? Nah, kalau saya mana? Kalau saya lebih berpatokan pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau bisa jangan dibagi batu-batu lagi. Kalau nak disemen seperti biasa itu kan ala kadarnya saja untuk menjaga kekuatan. Artinya tambak kalau bahasa kitanya tadi. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Itu masalah kuburan. Yang ditakutkan orang adalah orang-orang yang berlebihan, berlomba-lomba dalam menghiasi kuburan. Nah, itu yang saya tak sejalan. Kalau saya tak sejalan dengan orang-orang yang menghiasi kuburan. Tapi Bapak Ibu sudah saya sampaikan dengan model madhab tadi, silakan berpikir untuk kemudian berpegang. Wah, karena aku madhab Syafi'i, Ustaz, aku pegang madhab Syafi'i. Iyalah, karena sudah terbangun. Kalau belum terbangun, belum tentu juga kan. Baik, sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan lain silakan. Begitu ya Ustaz Fajri ya? Aman? Nah, maksudnya wakaf.
Oke. Kalau kita pribadi apakah bangunan sosial itu termasuk? Iya, sebenarnya kalau kita merujuk kepada pemahaman ulama Saudi begitu memang. Ya, itu ulama Saudi. Jadi ulama Saudi itu punya satu fatwa terkhusus yang pengen dimakamkan di Baqi. Itu hanya waktu berjalan 40 hari. 40 hari kemudian kuburan tersebut digali, kemudian diambil tulangnya, dikuburkan orang lain, kemudian dipindahkan tulangnya di luar makam Baqi tadi. Itu begitu modelnya. Dan itu dalam fatwa mazhab imam, dalam fatwanya ulama Saudi itu begitu model dan diperbolehkan, sehingga di sekeliling Saudi itu banyak yang seperti itu. Nah, kaitannya kalau dengan tanah wakaf itu sebenarnya saya tidak terlalu paham dengan tanah wakaf. Artinya begini, kalau tanah wakaf tempat itu tergantung guna wakafnya apa dulu. Kalau tanah wakaf ini dipergunakan memang diwakafkan untuk kuburan, ya tidak ada masalah. Dan memang harus digunakan untuk kuburan. Dan jangan pernah membangun bangunan apapun. Tergantung model. Jadi gini Bapak Ibu, wakaf itu terikat dengan akad. Itu tidak bisa itu. Wakaf sudah terikat dengan akad. Kalau akadnya wakaf ini untuk kuburan, maka harus dipakai untuk kuburan. Makanya bahasa ketika ingin mewakafkan sesuatu, gunakan bahasa yang agak sedikit umum. Sehingga orang tidak terlalu kalang kabut dalam menggunakan. Tapi kalau tidak eksplisit atau tidak terlalu jelas, itu juga bermasalah. Nah, kita masalahkan masalah tadi. Kami wakafkan tanah ini. Dia nggak sebutkan untuk apa. Jadi orang membangun rumah dan lain sebagainya di tanah wakaf, meskipun mereka nggak mengambil tanahnya. Tapi kemudian ketika orang itu berkata ada masalah-masalah yang lain, ini kemudian menjadi masalah dalam kalangan para ulama. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terkait tanah wakaf, itu yang pertama yang harus diperhatikan, wakaf itu terikat dengan akad yang tak bisa diganggu-gugat. Kalau akadnya untuk kuburan, maka tidak boleh dibangunkan apapun. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Mazhab yang paling ketat tentang itu adalah mazhab Imam Syafi'i. Itu paling ketat tentang wakaf. Tetapi sebagian ulama Syafi'i yang lain juga ikut mengatakan membolehkan. Nah, ini dalam konteks sosial. Sampai di sini paham ya Ustaz ya? Baik. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami bersama Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Masalah kuburan. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Karena sudah masuk salat Isya. Lain waktu kita sambung. Ini belum sampai ke sihir lagi. Baru nomor berapa tadi? Baru nomor 2. Syirik membunuh. Oh, ini masih banyak lagi. Dia ada 76 dosa besar. Insya Allah lain waktu kita sambung. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ada faidahnya bagi kita. Mudah-mudahan bisa menjadi tuntunan bagi kita untuk mendapatkan keridhaan Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang cerdas dalam menggali ilmu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.